Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen Ibu Putri Hana MPD selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia. Langsung saja perkenalkan, saya Hima dengan NIM 2386206075 dari Prodi S1 PGSD. Saya akan mempresentasikan hasil resume yang saya buat, yang mana mata kuliahnya Bahasa Indonesia. Ada dua materi yang akan saya bahas, adalah yang mana mengenai materi ketujuh, yaitu pengertian kalimat efektif, syarat-syarat kalimat efektif, pola kalimat dasar, jenis kalimat. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian kalimat efektif. Pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat dipahami oleh orang lain dengan mudah, baik itu dalam bentuk tulis maupun lisan. Contohnya, ibu memasak gulai di dapur. Yang kedua, syarat-syarat kalimat efektif. Syarat-syarat kalimat efektif ada beberapa syarat kalimat efektif, diantaranya 1. Kelogisan. Suatu kalimat dapat dipahami apabila penulisan yang digunakan sesuai dengan ejaan yang berlaku. 2. Ketegasan. Melakukan penunjulan terhadap ide pokok dari suatu kalimat. Yang pola kalimat dasar, jenis kalimat. 1. SP, 2. SPO, 3. SPPL, 4. SPCAT, 5. SPO-PEL, 6. SPO-CAT. Jenis kalimatnya. 1. Jenis kalimat majemuk. Majemuk adalah kalimat yang terdiri atas 2 klausa atau lebih dan dapat berdiri sendiri sebagai kalimat yang lepas. Contoh kalimat majemuk: adikku bekerja di Medan, sedangkan kakakku bekerja di Yogyakarta. Kedua, kalimat simpleks. Simpleks adalah suatu kalimat tunggal yang hanya terdiri atas suatu klausa atau satu struktur predikat. A. Subjek dan predikat SP. Contoh kalimat simpleks: orang itu guru kami SP. Kalimat kompleks. Kompleks adalah suatu kesatuan yang terdiri dari sejumlah bagian, khususnya yang memiliki bagian yang saling berhubungan dan saling tergantung. Dan selanjutnya, saya akan membahas tentang materi ke-9, yang mana pengertian paragraf, struktur paragraf, syarat-syarat paragraf, jenis paragraf, pengembangan paragraf. Langsung saja saya akan menjelaskan apa itu pengertian paragraf. Pengertian paragraf. Paragraf adalah sebuah kumpulan dari kalimat yang berisi tentang satu ide pokok atau gagasan utama. Contohnya, paragraf ineratif: gunung sinabung di Sumatera Utara. Paragraf menyebar: matahari belum tinggi benar, embun masih. Lanjut ke struktur paragraf. Struktur paragraf adalah pola-pola kalimat di dalam paragraf yang digambarkan dan membentuk sebuah struktur. Struktur paragraf ada 3 macam, yaitu kalimat topik, kalimat pengambang langsung, dan kalimat pengambang tak langsung. Kalimat topik adalah kalimat yang mengandung pokok pikiran sebuah paragraf. Kalimat pengambang adalah kalimat yang digunakan untuk memberikan informasi lebih lanjut atau menguraikan sebuah gagasan pokok atau kalimat pokok dalam sebuah teks atau tulisan. Kalimat pengambang tak langsung adalah kalimat yang menjadi penjelas dari kalimat pengambang langsung. Lanjut ke syarat-syarat paragraf. Syarat-syarat paragraf ada 3 macam, yaitu kesatuan. Suatu paragraf harus dibangun dengan sebuah ide atau topik yang jelas. Lanjut kedua, kepaduan atau koherensi. Kepaduan artinya kekompakan dalam paragraf. Maksudnya apa tuh? Kalimat satu
ke kalimat berikutnya. Harus logis dan mendukung kalimat sebelumnya. Lanjut yang ketiga, kelengkapan. Ketika unsur paragraf dalam tulisan kamu ada yang hilang, maka tulisan kamu bisa dibilang belum lengkap. Lanjut yang ke jenis paragraf, pengembangan paragraf. Jenis-jenis paragraf, pengembangan paragraf ada 4 macam, yaitu paragraf narasi. Paragraf narasi adalah jenis paragraf yang berisi rangkaian kejadian dari awal hingga akhir kejadian berdasarkan urutan waktunya. Paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi adalah jenis paragraf yang berisi informasi secara mendetail kepada pembaca. Paragraf argumentasi adalah sebuah tulisan yang isinya bertujuan membuktikan kebenaran suatu pendapat dengan data atau fakta sebagai alasan atau bukti. Paragraf persuasi adalah paragraf yang mempunyai tujuan untuk meyakinkan atau mengajak si pembaca dengan maksud tertentu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Apabila ada kata salah dan kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.